Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang-Bincang Santai, berngobrol tentang kewirausahaan dan kisah inspiratif. Nah, di sini kita ada Coach Yoso Lukito. Masya Allah. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah, bismillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan bersama kita ada juga Ustadz Baidowi. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Masya Allah. Pagi hari ini tentunya kita akan berbicara tentang kewirausahaan. Nah, kita akan ngobrol langsung nih kepada Coach Yoso dulu nih. Coach Yoso, tentang kesibukannya belakangan ini apa, Coach ini? Ya, pertama sih kita ada kegiatan workshop, training, kolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak entitas bisnis, dan juga menangani bisnis sendiri. Maksudnya. Oh gitu ya, Alhamdulillah. Jadi memang Coach Yoso ini penuh dengan kegiatannya full. Setiap hari kita bisa lihat aktivitas beliau di mana-mana, berbagi, sharing kepada UKM-UKM dan juga kampus-kampus, Coach ya. Iya. Oke, dan kita akan tanya juga nih. Ada Ustadz Baidowi, Masya Allah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Nah, apa kesibukannya nih Ustadz? Alhamdulillah, kesibukan saya itu Bang sebenarnya terbagi-bagi Bang. Karena kebetulan di satu sisi juga menjalankan usaha Namira Travel ini. Oke. Dan di satu sisi alhamdulillah dikasih amanah ilmu sama Allah Subhanahu wa taala sehingga ia juga mengajar. Dan biasanya di hari-hari libur alhamdulillah dihabiskan waktu untuk mengajar. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Ustadz Baidowi selain sebagai sosok Ustadz, beliau juga menjalankan berbagai usaha. Salah satunya adalah bisnis travel ini ya, Namira Travel. Nah, kita mungkin akan gali ke situ nantinya ya. Bagaimana membagi waktu? Karena yang saya kenal Ustadz Baidowi adalah pebisnis, tapi backgroundnya Ustadz. Nah, benar. Dan itu satu challenge tersendiri, Coach ya. Dan saya diundang ke sini ngobrol dengan beliau karena konsepnya kita adalah kolaborasi. Nah ini yang perlu kita tanya nih Coach Yoso, karena teman-teman tentu tahu bahwa Coach Yoso sudah aktif di travel, mungkin travel yang lain, dan beliau banyak berbagi cerita di sana, berbagi informasi. Tapi datang ke sini ke Namira Travel dalam rangka apa, Coach? Ini bisa dicerita? Sedikit ya teman-teman sekalian, ini kita mencoba sharing bersama dengan Ustadz Baidowi juga bahwa kita mau bilang bahwa sekarang ini zamannya zaman kolaborasi atau Avengers. Nah, itu dia. Karena Superman udah nggak ada di dunia. Iya. Karena film terakhirnya Superman is dead. Udah nggak ada lagi. Tunggu Avengers, semua superhero bergabung. Ya, mereka satu sama lain tahu kelebihan masing-masing. Betul. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya single hero ya. Semuanya harus berkolaborasi untuk meraih tujuan bersama. Nah kita ke Ustadz Baidowi dulu nih. Ustadz, kita tahu untuk menjadi sosok Ustadz banyak waktu yang harus disiapkan. Di sisi lain, antum juga sebagai seorang pengusaha menjalankan usaha travel. Nah itu membagi waktu untuk kedua hal ini gimana, Ustaz? Berbicara tentang masalah dua sosok yang saya jalani sekarang, yaitu jadi seorang ustadz dan menjalankan usaha travel, memang bukan sesuatu yang mudah Bang. Karena memang di satu sisi saya harus banyak belajar lagi ketika saya mau harus ngajar. Di satu sisi saya harus mengembangkan usaha yang saya jalani sekarang. Betul, waktu itu harus betul-betul di-manage dengan baik dan betul-betul harus dibagi-bagi. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Tapi dengan kita minta pertolongan sama Allah, itu yang paling pertama, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi waktu. Ini yang paling penting. Karena betapa banyak orang punya banyak waktu tapi nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, habis begitu saja. Ada orang yang subhanallah waktunya untuk usaha nggak ada sama sekali dari sisi ngajarnya, belajarnya ada. Padahal waktunya banyak. Itu kan karena nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah ya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita berkah. Sehingga pekerjaan yang banyak terselesaikan dalam waktu yang sedikit. Di satu sisi juga kita kita minta sama Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah pilih ya. Alhamdulillah saya diperjalankan sama Allah, dimudahkan dulu belajar di Jogja di Jamilur Rahman, kemudian terus sempat ke Yaman. Alhamdulillah Ini betul zamannya Jamil masih
Betul, awal-awal Jamilur Wah, Rahman belum baru ada. satu masjid dan sekelilingnya masih Hanya ya? sedikit. gitu. Belum ada perumahan Belum banyak yang sekarang. perumahan Berarti, sekarang. wah ini teman-teman Jogja. Wah, ini Berarti kalau bisa nebak antum sepantaran nama Ustadz siapa di waktu itu Ustaz? Ketika itu siapa ya? Ustadz Amir As-Saronji, alhamdulillah beliau lulusan jamiah juga dari situ. Kalau sama Ustadz Firanda, ketika beliau keterima di Madinah, anak masuk. Oh, masya Allah. Nah, alhamdulillah kemudian diperjalankan ke Yaman, dan alhamdulillah juga dikasih kesempatan sama Allah untuk menimba ilmu di kota Madinah. Masya Allah, Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini amanah yang besar sebenarnya untuk saya juga terus mengembangkan dan mengajarkan ilmu kepada umat. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau Coach Yoso sendiri nih, ini kita tahu tadi dengar apa yang diceritakan oleh Ustadz Baidowi. Nah, Coach Yoso sendiri gimana tuh? Membagi waktu dengan berbagi sharing kepada UKM dan orang-orang yang membutuhkan dunia digital marketing seperti apa, Coach? Sebetulnya tadi itu keinginan dan tujuan saya yang paling besar. Apa itu? Dengan waktu yang ada, tapi bermanfaat lebih banyak dari yang kita harapkan. Betul. Keberkahan tadi ya yang digaris bawahi. Besar adalah keberkahan. Tapi intinya saya merasa yang pertama gini maksud. Ilmu yang saya dapatkan itu bukan karena kecerdasan saya. Karena Allah memberikan kemudahan kepada saya. Betul. Dan saya dikasih gratis. Jadi saya 15 tahun di Telkomsel. Kemudian ketika 2013 di Telkomsel itu, Telkomsel milih saya untuk belajar ke Google. Bukan karena saya pintar. Orang pintar banyak di Telkomsel. Ya. Tapi Allah ngasih kesempatan saya kepilih. Makanya ada istilah orang bejo menang. Nah, Betul. daripada orang pintar. Oke, iya. Nah, saya mungkin bagian bejonya. Itu terjadi juga waktu saya di LG ya. Waktu di LG 2001 itu sekian ribu banyak karyawan LG Elektronik, saya yang kepilih untuk belajar ke LG Elektronik LGA Changwon University di Korea. Dan itu saya baru 6 bulan kerja. Kan menurut saya ini karena kemudahan. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa saya akhirnya bisa berkembang dan bisa mengembangkan ke bisnis saya sendiri dan juga mempelajari banyak hal dan berbagi sampai saya bikin digital consultant dan segala macam. Mau saya berpikir besok saya bakal ditanya sama orang. Mimpi kita kan pengen surga ya. Betul. Sebelum masuk surga mungkin Allah menahan dulu. Ya sok sini, bentar. Kamu kan pernah dikasih gratis ya waktu itu kan belajar ya. Terus apa manfaatnya buat orang lain? Saya takut itu ditanggung jawab. Makanya saya mau selesaikan dunia. Saya berbagi yang banyak kepada orang. Banyak orang bilang namanya merusak harga karena sesama punya workshop dan training. Tapi saya berpikirnya bukan harga. Yang saya pikirkan adalah saya harus melepaskan tanggung jawab ini dan saya selesaikan di dunia. Kebermanfaatan seluas-luasnya Bang ya. Itu kunci utama sih. Masya Allah. Itu belajar juga dari Ustadz Baidowi. Nah, Tapi memang benar, sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya dan bisa memberikan manfaat kepada banyak manusia. Seperti itu. Nah, Afwan. Jadi yang disampaikan Coach Yoso bahwa ada kebermanfaatan yang bisa saja itu menjadi kewajiban yang akan dipertanyakan. Nah, sebagai ustadz dan di lain pihak antum sebagai pengusaha, bagaimana kemudian mengkondisikan dua kapasitas ini untuk bisa saling support atau bahkan gimana sebenarnya Ustadz? Ya, jadi kapasitas ilmu yang saya pelajari dari sisi agama sebenarnya tidak menghalangi seseorang itu untuk menjadi orang pengusaha atau punya uang tentunya. Karena tentu sebagaimana yang pernah datang dari Rasulullah SAW ketika ada orang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu zikir yang tidak dimiliki oleh orang lain, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ternyata orang-orang kaya dia juga melakukan zikir itu. Datang lagi orang miskin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ternyata orang-orang yang punya harta tadi dia juga zikir seperti yang saya zikirkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berikan harta, kemudahan dari sisi ma'isyah, kemudahan dari sisi dunia, ini justru sebenarnya menopang. Justru malah menopang seseorang supaya bisa apa? Supaya dia bisa sedekah dengan hartanya, supaya seseorang itu juga bisa berdakwah dengan harta tersebut. Maka tidak ada sesuatu yang
bertentangan sebenarnya dari sisi ilmu din dan dari sisi harta yang dicari sebagai seorang pengusaha. Cuma seperti yang harus kita pahami bahwasanya apa? Ketika kita berusaha untuk menjadi pengusaha yang kita juga dengan harta tersebut akan menjadi fitnah bagi kita, ya ilmu agama kita juga harus kita kuatkan, upgrade iman kita juga harus kita kuatkan, sehingga harta ini gak ganggu keimanan. Masalahnya itu orang yang punya harta tidak mengganggu keimanan. Oke. Masalahnya itu orang punya harta, imannya nggak pernah di-upgrade. Harta saja yang terus dicari, imannya nggak pernah dicari. Nah ini yang jadi masalah. Makanya alhamdulillah saya ketemu sama Bang Yoso, Bang Siro dan kawan-kawan yang lain yang Masya Allah lebih duluan dari sisi ilmu dunianya. Ini subhanallah pengusaha-pengusaha yang beriman. Nah ini yang harus kita kuatkan lagi. Yang punya iman yang kuat, punya ilmu agama yang baik. Nah ini yang luar biasa. Maksudnya, gimana ada tuh, pertanyaan, Coach? pertanyaan ini berkaitan sama tadi sampaikan Ustaz. Keimanan dan harta. Nah, kan kita mesti meningkatkan keimanan Ustaz. Betul. Nah, korelasinya dengan bisnis Ustaz, yaitu travel, haji dan umroh kan dalam rangka untuk kita ngecas iman kita nih. Betul. Dalam perjalanan. Pertanyaan Ustaz, ada orang yang nggak punya harta, tapi dia pengen berangkat, dan dia ambil keputusan untuk, ya udah deh, aku tak ambil pinjol, Memutuskan berutang. pinjaman online, Ah. kan, untuk berangkat umroh, dengan harapan tadi, barang siapa yang berangkat umroh, katanya kan hadisnya tidak akan miskin. Betul. Terus yang kedua, oke nggak pinjol lah, tapi pinjaman lain, gitu kan? Itu bagaimana Ustaz? Konsep kasus seperti ini kita langsung bisnis nih. Gak apa-apa itu. Ini jadi kita bahas kasus per kasus nih yang terjadi di tengah masyarakat. Kira-kira gimana, Ustaz? Baik, dan itu yang marak sekarang. Nah, betul. Marak. Jadi ada promo-promo yang berangkat dulu, bayar kemudian. Nah, itu juga ada promo seperti itu. Atau dana-dana yang talangan yang diutang terlebih dahulu untuk berangkat umroh. Umroh dan haji ini ibadah yang besar, Bang. Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan kepada manusia itu untuk melakukan ibadah haji. Dan para ulama mengatakan juga bahwasanya ibadah umroh ini hukumnya juga wajib. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu, yang bisa sampai ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama berbicara tentang masalah mampu ini, mampu secara badan yaitu sehat dan mampu dari sisi harta. Dari sisi harta. Jadi dari sisi badan dia diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari sisi dia punya harta, maka wajib bagi dia untuk melakukan ibadah umroh dan haji ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, innalillahi abdan, sesungguhnya Allah itu punya hamba. Kemudian apa? Ashahtu lahu jasadahu. Dikasih kesehatan badan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dikasih ma'isyah sama Allah Subhanahu wa taala. Tamdi khamsatu aqwam. Sudah berlewat 5 tahun dan dia nggak pernah apa? La tafid ilayya, nggak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? La mahrumun. Orang itu diharamkan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kan menunjukkan bahwasanya ibadah haji, ibadah umroh ini ibadah besar. Kita dipanggil sama Allah ke rumah Allah. Cuma permasalahannya sekarang banyak orang melakukan ibadah ini. Ya dia tadi yang ditanyakan sama Bang Yoso, ngutang atau ditalangi dulu. Terus bagaimana hukumnya? Maka para ulama menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya apa? Ibadah haji dan umroh ini adalah merupakan ibadah yang manis atau ilaihi sabila. Bagi orang yang nggak mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah. Jangan memaksakan diri. Gitu. Jangan memaksakan diri sampai ngutang sana, ngutang sini. Karena sekarang ibadah umroh ini termasuk ibadah tren, Bang. Betul kan, Bang? Jadi menaikkan status seseorang. Betul. Gitu. Bisa jadi juga memang karena giro di masyarakat yang sehingga orang giro kalau nggak umroh ini nggak keren, atau kalau nggak umroh ini kayaknya nggak gimana gitu kan. Makanya terkadang orang memaksakan diri untuk utang, padahal orang yang punya utang itu berat.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya apa? Nafsul mukmin mu'allaqatun ala dini. Jadi jiwa mukmin seorang itu bergantung dengan den, dengan hutang. Tapi gini Ustaz, maaf ya saya potong, saya ingin Ustaz. Ada orang yang pernah diskusi sama saya nih, dia bilang, kenapa kok belum umroh? Lah, kan saya masih punya hutang. Kan kalau saya udah nggak berhutang, berarti saya umroh. Loh, hutangnya piye? Saya mobil masih Cicil. leasing, kan? Rumah saya masih KPR, gitu kan? Berarti saya berhutang. Saya nggak wajib untuk umroh dan haji. Nah, gimana Ustaz? Nah, baik. Itulah Bang. Iya. Memang subhanallah sekarang itu sangat orang itu bermudah-mudahan dengan utang. Baik dengan utang untuk ibadah maupun utang-utang yang lain. Gitu loh. Apalagi dengan penawaran-penawaran yang macam-macam. Motor hutang, mobil hutang, rumah hutang, Tanpa DP. malah DP-nya kecil. DP-nya kecil banget. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utiya bi janazah. Rasulullah didatangkan jenazah. Kemudian liyusalli alaiha, untuk disolatkan. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Dijawab sama Rasulullah sama para sahabat, la. Baru Rasulullah nyolatin. Kemudian disolati lagi. Ada didatangkan jenazah yang lain. Utiya bi janazatin ukhra, didatangkan dengan jenazah yang lain. Kemudian apa? Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, apakah dia punya utang? Sahabat mengatakan, na'am. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian untuk sahabat kalian. Rasulullah nggak salat. Rasulullah tidak mensolati orang yang punya utang. Akhirnya Abu Qatadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah alaiyatin. Maksudnya aku yang akan bayar. Baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati. Subhanallah. Ini luar biasa. Bahkan orang yang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dain. Kecuali utang. Makanya karena apa? Dain ini hakul adami. Jadi utang ini karena hak Adam, Bang. Gitu loh. Orang begitu mudah sekarang. Subhanallah, utang sana, utang sini, utang sana. Hanya maaf, kelihatan prestis. Betul. Kelihatan wah, gitu loh. Maka ini yang harus kita luruskan. Kalau kita mau melakukan ibadah umroh, ya kalau kita mampu, ya bismillah. Tapi kalau kita memang belum mampu, ya kita minta sama Allah supaya dimampukan. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah, syukran. Luar biasa ya, ini perwali buat kita semua ya. Nah, Coach Yoso, kita kembali ke Coach Yoso. Tadi Coach Yoso sempat ngobrol terkait dengan kolaborasi. Nah, apa kolaborasi antara Sekolah Digital Bisnis Indonesia ini dengan Namira Travel? Emang ada kolaborasi? Iya. Jadi gini. Ke depan seperti apa? Tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa saya punya kewajiban yang harus saya tuntaskan. Saya harus berbagi ilmu yang saya punya seoptimal mungkin yang saya bisa berikan. Nah, makanya saya tidak menutup diri siapapun yang ingin berkolaborasi, berbagi, sharing, saya akan sampaikan. Nah, setiap kali saya punya komitmen kontrak dengan sebuah entitas, saya juga bilang, boleh nggak kalau misalnya saya tetap memberikan materi kepada bisnis yang sejenis. Gitu ya. Yang jelas kan saya tidak bongkar rahasia bisnisnya, tapi yang saya sampaikan adalah daripada motivasi tentang bagaimana berjualan yang tepat dan benar di online sesuai dengan kaidah yang saya miliki. Gitu. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi tetap membuka diri kolaborasi dengan siapapun itu, Coach ya. Dan tetap sharing. Nah, itu yang penting ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi memang sharing-sharing Bang Yoso ini yang kita butuhkan. Karena memang maraknya di dunia umroh ini ya Bang ya. Terkadang ada orang yang ditipu dan lain sebagainya. Apalagi pemerintah Kemenak sekarang kan mengeluarkan sudah bahkan laporan gitu loh, melaporkan travel yang nggak punya izin untuk jualan. Nah, daripada travel yang nggak punya izin, yang mungkin kurang tanggung jawab. Nah, Bang Yoso, saya tanya-tanya tentang digital, bagaimana penjualan, bagaimana mengkemas travel yang sudah ada izinnya ini, supaya apa? Ya supaya naik, jangan cuma yang bodong aja yang naik, tapi apa? Yang punya izin juga naik, Bang. Paling tidak mengurangi resiko orang-orang gagal berangkat. Lewat
umroh yang nggak jelas. Ustaz, saya mau ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ini panjang nih, Ustaz. Saya ini karena menarik ya. Menurut saya gini, kan dengan apa namanya konsep tadi dibilang warna merah itu ingin agar semua orang bisa berangkat sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan dan segala macam. Saya mau tanya satu hal, kalau misalnya ada kasus nih, orang ini dijanji nih sama anaknya, jadi ada kasus seorang bapak punya 4 orang anak gitu ya, kemudian dia janji ini memberikan harta waris kepada 4 anak ini. Kemudian dia ngaji, ternyata dia ingat bahwa haji itu wajib sebetulnya bagi yang mampu, dan dia punya harta ini ya. Akhirnya diputuskan lah dia mau jual harta ini untuk haji furoda lewat Namira, gitu kan? Karena yang saya tahu tahun lalu tuh 100% berangkat bisa keluar semua, aman. Masya Allah tuh. Dan testimoni bagus tuh. Alhamdulillah. Nah, Bapak ini pengen banget furoda nih, lewat Namira. Gimana hukumnya, Ustaz? Kan udah janji nih sama 4 anaknya ini untuk bagikan harta warisnya. Baik. Mana dulu ya? Pertama, yang namanya harta warisan itu dibagi setelah bapaknya meninggal. Oke. Ini. Jadi waris itu namanya sama waris dengan itu setelah si yang punya harta itu meninggal. kan? Nah, kalau belum ya bukan harta waris namanya. Seperti itu. Apa Ustaz? Hibah atau Namanya hibah. Oh, hibah. Seperti itu. Akan tetapi di sana para ulama menjelaskan tentang tadi ayat yang saya sebutkan tadi, bahwasanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya wajibnya ibadah seseorang yaitu melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu. Kalau seseorang itu mampu, punya uang, gitu loh, dan mampu untuk berangkat ibadah haji, ya subhanallah, ya digunakan. Makanya ibadah haji ini para ulama mengatakan apakah wajibnya langsung atau nanti tarohi. Nah, para ulama mengajarkan bahwasanya apa? Wajib yang diperintahkan oleh Allah itu wajibnya itu fauron. Kalau kita lagi diberi kesehatan sama Allah, kemudian terus kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, ya lakukan ibadah tersebut. Gitu. Justru tadi seperti Bang Yesus sudah sampaikan bahwasanya umroh akan menghilangkan kefakiran. Ya kan? Ibadah haji Allah akan ganti apa yang telah dikeluarkan diinfakkan untuk haji nanti diganti. Justru malah siapa tahu berlipat-lipat kan seperti itu untuk warisan anaknya dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat tersebut, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Kalau orang itu kufur, sudah dikasih kemampuan oleh Allah, kok enggak haji? Ini kan kufur nikmat. Makanya Allah mengatakan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh terhadap orang yang seperti itu. Masyaallah. Subhanallah. Gimana kalau kita enggak dibutuhkan? Dan subhanallah betapa banyak. Kadang ya kita lihat orang itu kan menganggap kalau ibadah haji itu ini bang, kalau ibadah haji itu yang mungkin kawan-kawan semuanya ini harus perlu diketahui, ibadah haji itu ibadah yang masyaAllah, ya kan? Ibadah yang butuh kekuatan, capek, gitu kan? Nah biasanya orang Indonesia nggak haji, nantilah nunggu tua. Biasanya kan seperti itu nunggu tua. Padahal apa? Nanti kalau sudah tua justru nggak maksimal, sudah justru capek. Karena apa? Perjalanannya itu begitu luar biasa. Berarti ibadah fisik juga kan? Fisik, sangat-sangat fisik. Makanya dulu ketika saya awal haji pertama kali, saya langsung terfikir dalam benak saya, wah ibadah haji itu harus mudah. Kalau tua, wah capek. Kalau bisa di masa mudanya sudah harus berusaha aja. Betul. Dan alhamdulillah sekarang pembisnis muda, ini teman-teman Bang Yos ini kan banyak nih pembisnis. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Semua kita masih muda. Jadi kalau tadi kan haji akan Allah gantikan. Ini pengalaman 2011 saya haji waktu itu. Alhamdulillah. Jadi haji 2011 saya berangkat haji bersama keluarga dan ibu saya gitu. Dan ketika berdoa di Arafah setelah asar tadi. Iya. Menghadap ke matahari ya. Ke arah sana berdoa. Ka'bah. 3 yang saya minta. Ya. Ketika di Arafah habis asar itu, ini kata yang paling insya Allah saja. Allah turun dalam dunia. Masya Allah. 3. Ini sangat sendiri. Yang pertama, saya berdoa ya Allah lunaskan hutang-hutang saya. Karena waktu itu saya punya hutang. Di 2011, padahal saya kerja di Telkomsel. Dan juga saya ada bisnis. Tapi mungkin saya nggak tahu, tapi saya punya hutang. Gitu ya. Jadi gayanya saya itu gaya hutang betul gitu. Karena saya punya, ini nanti kita bahas deh.
salah satu beberapa poin nanti di next podcast aja ya. Yes. Beberapa kesalahan pebisnis awal kan. Saya iya. punya tuh masalahnya tuh. Itu kita selesaikan. Yang kedua, saya berharap saya ini jadi pengusaha. Yang ketiga, saya berharap ada keluarga saya yang hafiz Quran. Entah itu saya atau anak-anak saya. Itu siapapun. Selesai saya haji pulang, ini bisnis karena Allah. Hutang saya lunas setelah kira 4 atau 5 bulan setelah saya pulang. Dibayar cash. Allah Dibayar berikan sama Allah. kemudahan langsung. Jadi pada saat itu saya waktu itu tiba bisnis karena Allah ada satu proyek di luar kantor ya. Saya punya bisnis waktu itu digital consultant. Nah, udah ada proyek. Itu kerjasama dengan salah satu payment gateway di Indonesia. Sukses tapi lunas hutang. Nah, saya nggak pernah berpikir itu yang namanya orang bejo menang sama orang pintar itu. Saya kebagian bejonya ya. Kok bisa orang itu milih saya gitu? Karena lawan tender kita orang pintar. Nah, kedua, bisnis karena Allah. Saya diberi kesempatan di 2018 untuk berani ngambil keputusan untuk pensiun dini dan akhirnya fokus sekarang jadi bisnis. Dan kita juga selalu berbagi. Itu satu keputusan yang berat ya. Berat. Kita tahu Sudah di Telkomsel zona nyaman dengan posisi manajer ya, masya Allah harus meninggalkan itu. Saya sampaikan apa yang kata Mas Satu, masya Allah. Apa yang sampaikan itu saya rasakan sendiri. Nah, buat teman-teman, ayo yang mau haji Furoda sini ke Namira. Nah, mumpung itu kok. Kita tanya Ustaz Baidowi. Kita langsung tanya ke Ustaz Baidowi nih. Kalau memang teman-teman sana di luar sana akhirnya tergerak mau melakukan menunaikan haji ataupun umroh. Nah, kira-kira yang ditawarkan Namira sebagai nilai plus dibandingkan yang lain itu apa, Ustaz? Oh, banyak. Itu. Pertama, alhamdulillah Namira itu sudah berizin ya. Meskipun travel lain juga banyak berizin. Tapi alhamdulillah bukan hanya izin umroh, tapi izin haji. Oh, alhamdulillah. Komplit lah ya. Komplit. Izin umroh, izin haji, alhamdulillah dan kami sudah ada. Kemudian alhamdulillah kami ini Namira punya kantor di Radar Auri, maaf nggak kontrak. Oh, jadi sudah pribadi punya Namira. Kantornya berarti udah fix. Punya Namira, gitu. Sudah punya Namira. Nah ini kan kelebihan gitu kan. Biasanya kan kalau kontrak, kalau mau kabur kan gampang. Ya betul. Tapi Susah kalau ini kan sudah punya Namira sendiri. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah tim kami yang di Saudi, tim LE kami yang di Saudi itu sebenarnya tim lama kami, Bang. Jadi Namira ini tumbuh dari sana sebenarnya. Jadi dari tahun 2012 itu saya diketuai sama Pak Abdurrahman Karaman namanya, itu sudah bikin tim di Saudi untuk LA. Jadi ngurusin perhotelan dan lain-lainnya lah di sana. Nah, kemudian alhamdulillah tahun 2019 kami beli Namira ini. Dan kita coba langsung jualan dari Indonesia. Nah, ini berarti juga, cikal bakalnya Namira itu justru dari Saudi. Embrionya dari Saudi munculnya perusahaannya ya. Makanya tim di sana itu bukan orang lain, tapi tubuh Namira sendiri. Jadi otomatis mereka akan merasa memiliki. Karakternya udah dapat. Iya, betul. Berarti manajemennya mereka udah kuasain di lapangan. Ya, alhamdulillah, Bang. Sudah punya pengalaman semua. Dan nggak salah satu juga, alhamdulillah Namira punya aplikasi. Aplikasi Namira yang bisa di-download di aplikasi store. Namanya Namira, Bang. Itu fungsinya apa itu? Nah, Ustaz? di Namira sendiri di aplikasi store itu bisa melihat paket-paket yang kita jual loh. Jadi paket-paket yang kita jual setiap bulannya bisa di-download di aplikasi store namanya Namira. Kemudian di situ ada pilihan umroh. Nah, di pilihan umroh nanti ada paket-paket yang tersedia. Paket-paket yang tersedia, tanggal berapa yang ada, kemudian bisa diklik, nanti di situ pesawatnya apa. Jadi sudah ada pesawatnya apa, kemudian itinerarinya apa, hotelnya apa, transportasinya apa. Begitu pula hajinya juga sama seperti itu. Jadi kita juga ada haji khusus dan haji furoda, alhamdulillah. Karena kita sudah punya izin haji. Berarti aplikasinya sudah one stop information, semua ada di situ ya. Jumlah seat juga tersedia. Kalau sudah sold out, ya sudah di situ akan tulis. Berarti itu real time. Kalau ada yang masuk kita bisa lihat berapa. Teman-teman di kantor selalu update tiap harinya. Jadi setiap sudah ada yang daftar, maka itu terkurangi
secara otomatis. Alhamdulillah dimudahkan. Dan kalau yang sudah daftar, masuk nggak namanya di situ? masuk bisa dilihat, dan biasanya yang daftar itu juga kita sarankan punya aplikasi tersebut sehingga bisa bisa melihat tagihan dia sudah lunas atau enggak. Jadi seperti itu. gitu. Jadi sudah bisa melihat secara langsung. Masya Allah. Nah, Coach Yusuf, itu gimana Coach? Untuk usaha yang sejenis seperti travel ini dengan perkembangan teknologi khususnya digital marketing, itu gimana sih untuk kedepannya Coach? Apakah memang ini sesuatu yang harus atau seperti apa? Kan sekarang ini kita udah masuk ke istilahnya marketing 4.0. Nah, Yang artinya marketing 4.0 itu semua unsur-unsur di marketing 1.0, 2.0 sama 3.0. Yang kalau 1.0 bicara tentang produk, gitu ya. Tadi diskusinya tentang produk sentris lah. Diskusi tentang misalnya gini, travel kami adalah travel terbaik, travel kami adalah termurah. Itu tuh masih marketing 1.0. Kalau 2.0 bicara tentang customer behavior. Banyak orang yang suka, kemudian banyak orang yang memberikan testimoni yang baik. Nah, kalau sudah 3.0 sudah bicara visi human centris, banyak orang yang terinspirasi dengan produk ini, dengan travel ini segala macam. Tapi 4.0 itu bicaranya sudah 1, 2, 3 tadi tergabung dalam digital channel. Nah, ini udah masih digital channel. Jadi tadi testimoninya udah ada, produknya tentang 1.0-nya di aplikasi itu semua lengkap. Orang mendapatkannya. Kedua, terkait dengan media sosialnya tadi saya lihat banyak banget testimoni-testimoni yang bagus-bagus banget. Yang ketiga, banyak juga orang yang terinspirasi. Tadi ada beberapa saya lihat kalau di Instagramnya kan bicara tentang mereka tadinya nggak kenal sunnah, nggak kenal tata cara yang benar, jadi kenal, gitu kan? Bimbingan, segala macam. Kemudian visinya jelas, gitu, memberangkatkan orang agar umrohnya jauh lebih baik dan lebih mudah. Betul. Memudahkan orang berangkat. Ngomong-ngomong, tagline-nya apa, Seth? Tagline Namira? Umroh mudah sesuai syariah. Umroh mudah sesuai syariah. Masya Allah. Nah, itulah Bang. Makanya memang tujuan kita yang memudahkan jamaah itu bisa berangkat umroh dengan mudah dan tentunya dengan pelayanan terbaik, dan yang paling penting kami berusaha untuk menanamkan ke jamaah itu umroh bukan hanya dengan badan. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Umroh dengan hati. Oke. Nah, karena umroh badan itu hanya safar badannya saja, mutar-mutar, di dalamnya tidak ada value-nya tentang Allah. Nah, ini yang syariah itu ini. Ini bahasa saya marketing 3.0. Ini. Oke. Umroh sesuai umroh mudah sesuai syariah. Maksudnya apa? Umrohnya alhamdulillah dimudahkan secara dohir, syariahnya secara batin. Tenang. Visinya dapat marketing 2.0, 3.0. Jadi bukan cuma sekedar hadir di sana, tapi betul-betul pengalaman spiritualnya dibangun. Betul. Makanya alhamdulillah ada kajian, kita jadikan kajian. Kemudian ketika manasik kita juga ingatkan tentang urusan hati, bahwasanya safar kita bukan hanya sekedar safar badan, tapi juga safar hati kita kepada Allah. Nah, ini kan penting. Dan mahabbah kita juga hanya kepada Allah. Betul. Dan kita bicara mahabbah, nanti kita akan bahas. Ya. Ada kayaknya sesi khusus tuh, ya. Ada sesi khusus karena mahabbah bisa mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada yang lain, ya. Oke. Satu lagi Bang, kemarin pas waktu saya laporan ke Kemenak Depok, gitu loh. Ketika Kemenak Depok itu tanya, ini Namira coba diterangkan ke saya nggak banyak ngomong. Saya tunjukkan aplikasi, langsung Kemenak langsung bilang spesial, good. Sudah selesai. Karena informasi sudah lengkap. Semua sudah ada di situ ya, Ustaz ya. 4.0-nya masuk. Oke. Karena semua sudah terekam dalam digital. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Coach Yusuf, ada yang mau ditanya lah terkait dengan hubungannya digital marketing dengan? Ya, artinya kalau saya melihat yang mesti dikedepankan sekarang adalah the best marketing is not feel like marketing. Jualan yang benar, yang keren, itu sebetulnya nggak seperti orang jualan. Karena konsepnya sekarang sudah bicaranya adalah inspirasi, baru kemudian edukasi produk, kemudian baru bicara tren, dan baru bicaranya ini adalah bisa menjadi bagian dari hiburan. Kalau bicara travel berarti hiburan hati. Sudah. Hati senang. Betul. Masya Allah.
bertemu dengan zat yang dicintai. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi memang kita harus banyak didukung nih sama kalian semua. Masya Allah. Benar. Makanya kolaborasinya harus terus berjalan Oh, ya, iya. Ustaz ya. Jadi mungkin ini tidak akan menjadi ini podcast pertama, tapi akan berlanjut seri-seri berikutnya ya. Masya Seri-serinya. Allah. Gimana Coach? Setuju nggak Coach? Wah mantap. Kalau perlu kita hadirkan produk temen, kita sekarang review. Oh, oke. Jadi itu namanya kolaborasi. semoga- Jadi ya, kita ngomongin Amira benar. Travel aja, kita ngomongin bisnis yang lain juga. Betul. Bisa dapat kesempatan yang sama sih. Oke. Nah, terakhir ini Ustaz. Ya. Terkait tadi sudah disampaikan bagaimana pelayanan Namira termasuk dengan support dukungan aplikasi dan lain-lainnya. Nah, kalau saya menggambarkan diri saya sebagai jamaah, banyak masalah-masalah yang kemungkinan akan saya hadapi. Pertama terkait dengan fisik tadi ya, dikatakan fisik, kemudian orang-orang tua yang ikut, belum lagi terkait dengan administrasi. Nah, bagaimana Namira memastikan bahwa semua itu bisa tetap dihandle dengan baik? Baik, alhamdulillah. Kalau untuk seperti halnya dokumen, alhamdulillah sekarang aplikasi ini ternyata memudahkan untuk dokumen, gitu loh. Dan untuk administrasi juga alhamdulillah dimudahkan dengan aplikasi ini. Sehingga kadang mungkin jamaah repot-repot mau harus telepon enggak. Sekarang kalau semuanya daftar lewat aplikasi, kemudian di-approve sama bendahara kita, otomatis sudah langsung masuk, nggak perlu nunggu ini dong, nunggu apa namanya bukti transfer. Apa Oh. udah upload aja langsung. Ini memudahkan. Hmm. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk yang lain-lain dimudahkan insya Allah di Saudinya nanti. Oke. Seperti itu. Jadi Dengan sudah ada tim alhamdulillah sana kita ya. setiap keberangkatan selalu ada grup juga, komunikasi alhamdulillah lancar dan berusaha semaksimal mungkin karena kita sadar bahwa kita pelayanan, gitu. Fast respon itu Iya. sesuatu yang paling penting bagi kita, gitu loh. Ketika ada jamaah yang mungkin butuh apa, nah itu ya yang pertama kali kita kedepankan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita merespon secepat mungkin dan menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Masya Allah. Seperti itu. Oke. Jadi sepertinya waktu membatasi kita, Coach Yoso dan Ustaz Baduy ya. Masya Allah. Jadi sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin kita akan minta closing statement dulu dari Coach Yoso. Silakan Coach Yoso, gimana? Jadi digital marketing itu bukan lagi bicara tentang jual produk maupun jual jasa saja, tapi lebih kepada storytelling Oke. dan membangun inspirasi produk. Karena produk itu sekarang berkembang karena produk itu harus menjadi produk atau services yang menginspirasi orang dari punya problem menjadi solusi dari layanan kita. Oh, Masya Allah. Nah, kalau Ustaz Baduy, silahkan berikan sedikit Baik. closing statement ya. Karena saya berada di dunia umroh, ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan dan ini bekal yang paling besar, yaitu apa? Ketika tadi saya sudah sampaikan sedikit, ketika seseorang mau melakukan ibadah umroh, ini bukan ibadah zahir saja, tapi ini adalah merupakan ibadah hati. Perjalanan bukan hanya sekedar perjalanan jasad, tapi ini rihlah ilallah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati harus kita siapkan bagaimana pas waktu di sana kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya sekedar bisnis ya Bang ya, terkait haji umroh ini, tapi kita berusaha untuk ya membawa hati jamaah itu menuju Allah Subhanahu wa taala dan mereka sadar kalau mereka punya Rabbul Alamin yang begitu hebat dan luar biasa. Masya Allah. Syukron, jazakumullah khairan kepada Coach Yoso dan Terima kasih Baduy ya. Masya Allah, Allah. dapat ilmu Iya, Masya Allah. Real Nah, ini. semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk kemudian melaksanakan umroh ataupun haji. Ya. Dan kita tentu berterima kasih jazakumullah khairan kepada Coach Yoso dan juga Ustaz Baduy, dan insya Allah kita akan bertemu di episode podcast berikutnya dan tentunya kita akan melibatkan orang-orang lain yang mungkin punya kisah ataupun sesuatu yang menginspirasi. Begitu Coach ya? Siap. Oke, demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.